Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang sekali saya Dosi Alfian kembali menjumpai Anda dalam program Sapa Aceh. Saudara, Aceh dikenal dengan daerah yang kaya dulu zaman penjajahan Belanda. Kita menjadi modal juga bagi bangsa ini ketika kemerdekaan itu kita raih. Kemudian juga kaya dengan akan rempah-rempahnya juga. Akhir-akhir ini juga disebut-sebut potensi Aceh untuk migas dan pertambangan juga cukup luar biasa. Seperti apa data potensi ini sendiri nanti kita akan bahas. Tapi di samping itu juga banyak hal yang juga menjadi perbincangan. Salah satunya adalah penolakan terkait dengan beberapa investor yang ingin masuk ke Aceh, tapi kemudian tidak bisa melakukan operasi pertambangan di sini karena menyangkut regulasi. Seperti apa sebenarnya regulasi perizinan terkait dengan pertambangan ini sendiri? Aceh sendiri sudah mengeluarkan moratorium terkait dengan izin pertambangan sejak tahun 2014 hingga 2018 sudah berakhir setahun yang lalu. Kita akan bahas terkait dengan hal ini bersama 3 narasumber sudah hadir saat sekarang ini. Ketua Komisi 2 DPRA Bapak Nur Zahri ST. Assalamualaikum Pak Nur Zahri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kedua kalinya, terima kasih sudah hadir di Kompas TV Aceh. Kemudian juga hadir Pak Said Faisal STMT, KB Minerba SDM Aceh. Assalamualaikum Pak Said. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah berhadir dengan kesibukannya juga. Hadir juga Ibu Sri Wahyuni SHI, pengacara dan juga aktivis lingkungan. Bu Sri, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah berhadir Bu Sri. Baik, saya langsung ke Pak Said terlebih dahulu melihat potensi Aceh dengan kawasan migasnya cukup luar biasa dulu di Lok Sumawe, Aceh Utara. Kemudian juga kabarnya ada potensi juga di Sembelu dan pertambangan yang lain yang juga kemudian sedang dan beberapa sedang ditutup juga. Ini bagaimana sebenarnya potensi pertambangan kita sebenarnya, Pak? Baik, dapat kami jelaskan bahwa memang Aceh ini dengan luas hampir 5 juta hektar lebih, Ya. dengan jumlah penduduk sekitar hampir juga 5 juta jiwa. Aceh ini punya banyak potensi, khususnya mineral dan batu bara. Ada emas, batu bara, besi, dan banyak lagi yang potensi-potensi yang saat ini belum dikembangkan. Di samping ada potensi migas yang adanya blok Andaman dan banyak lagi blok-blok lainnya yang termasuk sampai ke Semelu. Ini juga merupakan suatu potensi sumber daya alam yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikelola secara baik dan benar. Ya, menurut data di Dinas SDM sendiri memang potensi itu besar ya, Pak ya. Pasca Arun tidak beroperasi lagi, ini setelah itu gimana? Besar. Ini kita kan selalu ada penyelidikan untuk potensi khususnya migas. Ini melakukan eksplorasi terkait dengan potensi gas yang ada di wilayah Aceh. Kemudian terkait dengan potensi mineral dan batu bara, ini juga besar. Kita masih banyak potensi-potensi yang harus dieksplorasi supaya ini jelas berapa potensi yang ada di wilayah Aceh yang punya potensi yang besar yang harus dikelola secara baik. Karena itu harus dimanfaatkan. Tergantung kepada cara memanfaatkan itu seperti apa yang harus dilakukan baik oleh perusahaan maupun oleh pemerintah dalam hal ini melalui regulasi yang ada. Saya pikir ini cukup besar potensi yang ada di Aceh. Kita kaya akan sumber daya alam khususnya mineral dan batu bara. Oke, Pak Nur Zahri melihatnya potensi-potensi yang kita miliki cukup luar biasa ini seperti apa DPR melihatnya? Ya, kebetulan kita sudah menganalisa semua data-data tentang potensi alam kita. Jadi kalau pertambangan itu ada 2 kategori dia, ada pertambangan umum, mineral, dan satu lagi adalah pertambangan migas. Nah, jadi untuk kedua hal ini memang Aceh punya potensi yang cukup besar. Bahkan kalau sektor migas di pantai barat selatan itu ada 2 blok barat selatan kita namakan dan satu lagi blok Semelu gitu. Dua blok ini punya potensi cadangan yang menurut hasil penelitian awal, belum survei eksplorasi tapi penelitian awal
itu potensinya sama bahkan bisa melebihi cadangan minyak yang ada di Arab Saudi ya. Dan untuk mengamankan itu sendiri kami di Aceh sudah membuat beberapa regulasi supaya kekayaan Aceh itu bisa kita lindungi bersama. Dan kita juga memang diuntungkan dengan hadirnya perjanjian damai di Aceh, di mana kita diberikan sebuah undang-undang baru, undang-undang pemerintah Aceh, sehingga kita bisa mengatur kewenangan sendiri untuk permasalahan pertambangan dan migas. Nah, sehingga kita bisa menentukan bahwa apakah sektor pertambangan ini kita berikan izin, tentunya efek antara keuntungan dan kerugiannya kita yang hitung sendiri. Kalau selama ini sebelum adanya undang-undang bagi pemerintah Aceh, belum adanya perdamaian, yang hitung untung ruginya itu bukan orang Aceh, orang pusat. Biasanya mereka hitung untungnya saja, ruginya menjadi bagian orang Aceh. Dan itu yang terjadi selama bertahun-tahun. Nah, melalui regulasi baru undang-undang pemerintah Aceh, ada PP tentang kewenangan pemerintah Aceh, bahkan kita sudah buat kanun, beberapa kanun yang urusannya tentang sumber daya alam. Di sana itu kewenangan untuk menghitung antara untung dan rugi ketika dilaksanakan sebuah proses pertambangan, kita sendiri rakyat Aceh yang menghitung. Dalam hal ini tentu pemerintah Aceh. Oke. Seberapa tertarik sebenarnya Pak Said bagi para investor saat sekarang ini melihat potensi itu sendiri? Ya, kalau berbicara masalah investasi ya, sesungguhnya itu adalah suatu hal yang daya tarik tersendiri. Artinya apa? Para investor ini ingin masuk ke Aceh untuk mengelola sumber daya alam yang ada di Aceh. Nah, tentunya ini harus sesuai dengan regulasi-regulasi yang ada di Aceh. Kemudian di samping regulasi yang ada yang dibuat oleh pemerintah, dalam ini adalah pemerintah pusat. Nah, dalam hal ini investasi kita sudah ada regulasi mengenai kanun investasi nomor 5 tahun 2008. Jadi di sini dalam kanun ini kita harus mampu membuat rasa aman dan nyaman bagi investor untuk menanamkan modalnya di Aceh. Nah, ini suatu hal yang mungkin perlindungan terhadap para investor yang mau menanamkan modalnya di Aceh. Nah, ini saya pikir sudah ada suatu perlindungan. Di samping kita punya kanun nomor 15 tahun 2017 tentang pelaksanaan pertambangan mineral dan batu bara. Nah, seperti Pak Nurjari katakan tadi, ini kanun ini juga menitik beratkan pendapatan Aceh. Artinya kita di dalam kanun ini punya dana kompensasi sumber daya alam. Ini khusus untuk Aceh. Hanya Aceh yang ada itu untuk regulasi itu. Karena kita tertuang dalam kanun. Karena ini adalah turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Oke, bagaimana kemudian regulasi terkait dengan izin pertambangan ini sendiri dan apa tanggapan aktivis lingkungan terkait dengan hal ini? Kita akan kembali nanti segmen kedua, saudara. Tetap bersama kami di Sapa Aceh. Rangkaian informasi terhangat mengiringi awal pagi Anda. Dari berbagai daerah di Aceh. Kompas Aceh hadir setiap Senin hingga Jumat pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Baik saudara, masih di Sapa Aceh, masih bersama saya Dusi Alfian dan 3 narasumber kita bicara terkait dengan mengawal kebijakan moratorium tambang di Aceh. Bagaimana prosesnya hingga saat sekarang ini? Kita ke regulasi terlebih dahulu Pak Nurzari.
melihat izin yang diberikan saat sekarang ini dalam pengelolaan ini sendiri, karena potensi cukup besar, tadi sudah dibahas dalam segmen pertama, kewenangannya berada di pemerintah Aceh atau di pemerintah pusat sebenarnya? Ya, Undang-Undang 2011, Undang-Undang nomor 11 tahun 2006 itu tahun 2006 dibuat, tetapi pun seperti itu sebenarnya kewenangan yang diatur di dalam undang-undang ini tidak 2006 kemudian kita dapatkan. Ada proses tahapan. Dalam konteks untuk kewenangan pertambangan ini diatur di dalam PP nomor 3 tahun 2015 tentang kewenangan Aceh di sana. Dan sebelumnya juga sudah kita atur tentang pertambangan, kanon pertambangan. Nah, cuma permasalahannya adalah pengakuan terhadap kewenangan yang menjadi kewenangan pemerintah Aceh termasuk dalam sektor pertambangan. Karena dalam UPA itu dijelaskan, kalau kita lihat di pasal 156 ya, semua kewenangan pertambangan umum itu ada 100% kewenangan di pemerintah Aceh. Cuma permasalahannya adalah undang-undang ini tidak memberikan kewenangan bagi kita untuk mengevaluasi izin-izin yang sudah keluar, terlanjur keluar. Dan ternyata dalam masa konflik ke bawah itu hampir semua tanah Aceh itu sudah terkapling-kapling di dalam izin-izin yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Nah, hari ini itu kebanyakan permasalahan yang terjadi adalah ya kita nggak bisa buat apa-apa terhadap apapun terhadap izin yang sudah ada. Izin yang dikeluarkan oleh pemerintah Aceh sendiri terkait dengan pertambangan umum itu ada, tetapi tidak terlalu banyak. Yang paling terkenal mungkin seperti Long Setia Mining, ya. Nah, kalau yang izin eksplorasi mungkin lebih banyak, tapi eksplorasi kan sifatnya penelitian. Iya. Nah, jadi secara kewenangan kita sudah punya kewenangan 100%. Nah, tapi banyak juga permasalahan seperti kasus PTMM. Itu kewenangan yang seharusnya sudah menjadi kewenangan kita oleh sepihak oleh pemerintah pusat diambil alih dengan alasan ada segmen lain di dalam permasalahan misalkan PTMM. Alasannya ini perusahaan modal asing PMA. Jadi sudah tidak lagi menjadi kewenangan daerah Aceh, tapi jadi kewenangan mereka. Tapi yang menurut kami itu adalah akal-akalan saja. Nah, permasalahannya ya ketika sudah mulai diambil kewenangan-kewenangan dengan cara-cara seperti itu, masalah muncul. Nah, dan pemerintah daerah karena tidak terlibat sama sekali, akhirnya angkat tangan, nggak mau campur. Makanya terjadi bentrok di PTMM, di Linge, kawasannya Ibu Sri kan. Untuk kasus PT Long Setia Mining itu izinnya dikeluarkan oleh pemerintah Aceh. Ada kasus juga, ada masalah juga, tapi karena pemerintah Aceh mengeluarkan izin, saya melihat agak proaktif pemerintah Aceh untuk menyelesaikan masalahnya, karena memang ya dikeluarkan sendiri oleh pemerintah Aceh. Nah, sedangkan untuk beberapa kasus pertambangan yang kemudian bermasalah, ya pemerintah Aceh seperti agak sedikit kebingungan di sini, mau campur urusan yang tersebut, dia bukan orang yang mengeluarkan izin, tapi nggak diurusin juga permasalahannya harus berada di daerahnya. Di daerahnya harus ditanggung sendiri. Nah, itu yang terjadi. Saya ke Bu Sri terlebih dahulu, melihat potensi kita besar, Bu. Kemudian izin yang sudah ada, ya izin ada banyak yang sudah dikeluarkan, sudah berkapling-kapling kata Pak Nur Zahri tadi. Ada yang memang dikelola oleh perusahaan, ada juga secara ilegal cukup banyak ya, dan ini juga sudah sangat mengkhawatirkan. Teman-teman aktivis lingkungan melihatnya seperti apa? Ya, ini mungkin agak panjang kalau kita mau bicara soal tambang, karena sebenarnya kalau kita mau jujur soal konflik kita yang 30 tahun ke belakang itu juga dasarnya adalah persoalan bagaimana sumber daya alam Aceh itu digali, tapi mungkin tidak bisa memakmurkan masyarakat. Jadi muncul kemarahan, muncul kekecewaan. Sebagai contoh misalnya kawasan ExxonMobil, PT Arun di Kota Losmawi yang dulu kita anggap di masa Orde Baru sebagai daerah petrodolar, ternyata justru mewariskan kemiskinan yang sangat parah. Artinya kita punya industri besar, kita punya eksplorasi tambang yang luar biasa, minyak dan gas, ya, di mana itu merupakan bahan konsumsi internasional nomor 1 di dunia kan, minyak dan gas. Ternyata rakyat di sebelahnya
tetap miskin, dan sampai hari ini Aceh Utara termasuk yang sangat tinggi angka kemiskinannya. Itu mungkin menjadi latar belakang kenapa misalnya Aceh menjadi konflik, lalu kemudian ada banyak upaya perlawanan, lalu juga sampai pada titik hari ini kita punya resolusi, artinya kita sudah berdamai, tidak lagi konflik. Maka yang kalau kita dari sisi aktivis lingkungan lah kita sebut ya, dan mungkin lebih lagi luasnya ke hak asasi manusia ya kan, kita tidak mau tata kelola sumber daya alam kita, mungkin hari ini kita bicara tambang ya karena masih ada yang lain lagi, itu membawa kita Bang, menggiring kita menuju bentuk-bentuk konflik yang lain lagi yang akhirnya membuka persoalan-persoalan baru di masyarakat. Itu sebenarnya menjadi dasar pikir kita kenapa misalnya saya sebagai pengacara pasang atensi ke isu-isu lingkungan hidup, karena dari kajian konflik kita melihat bahwa ini yang paling besar menyimpan potensi konflik lagi, paling real ya. Karena sebagai contoh lah, kawasan-kawasan yang di Kampling ya, untuk kawasan Aceh Tengah misalnya, kita sudah baca kemarin di debat-debat presiden kita bagaimana ada perusahaan bisa menguasai ratusan ribu hektar ya kan, ada izin-izin lain-lain termasuk juga mungkin izin tambang. Yang kemarin lagi muncul PT yang di Nagaraya, PT MR, kemudian kita di Lingga Mineral juga, dan itu memang serta-merta membuat masyarakat memang khawatir. Oke. Karena aktivis lingkungan menginginkan ini dihentikan saja atau seperti apa? Kita sebenarnya ingin semua orang atensi soal ini, karena kita juga tahu bahwa potensi itu juga penting buat kita. Contoh misalnya minyak bumi dan lain-lain itu menjadi komoditi internasional, dan kita juga bukan orang yang benci investasi ya. Jadi gerakan aktivis kemanusiaan, gerakan aktivis lingkungan itu tidak pada jalur dia anti investasi. Tapi yang kita ingin pastikan adalah bagaimana pembangunan itu memang betul-betul berpihak kepada masyarakat. Oke, kalau ya singkat saja. Kalau dilihat pengelolaan saat sekarang ini, Ibu melihatnya seperti apa? Karena masih sangat jauh dari situ gitu. Karena kan kita sudah melihat sejak Aceh sekian tahun kan kita sudah melihat bagaimana kondisi lingkungan hidup kita ya. Kita juga mengalami banyak kerusakan. Walaupun misalnya ya bisa jadi soal tambang ilegal misalnya, masyarakat juga terlibat karena ada penambangan ilegal sehingga orang akhirnya menjadikan itu semacam loh ini kan tambang ilegal, ini kan mau legal. Tapi kita juga belajar dari banyak pengalaman di tempat lain, Papua misalnya, Kalimantan misalnya, yang legal pun tidak menutup kemungkinan untuk punya efek buruk bagi pencemaran lingkungan. Oke, baik. Celakanya juga ilegal, mengerikan juga kira-kira ini, Benar. Pak. Ya, Saya jadi melihatnya moratorium kan sudah berakhir 2018, tapi izin belum juga bisa dikeluarkan. Ini seperti apa Pak sebenarnya? Baik, coba kita lihat kilas balik sejak tahun 2006 ya. Lahirnya UPA tahun 2006. Kita kan ini daerah konflik. Daerah konflik artinya kita konfliknya sangat berpanjangan pasca perdamaian kan seperti itu. Artinya ini dulu kita investor itu susah masuk ke Aceh. Alasannya ya Aceh tidak aman untuk berinvestasi, sehingga sejak tahun 2006 itu lahir undang-undang pemerintah Aceh yang boleh dikatakan itu suatu jaminan perdamaian istilahnya. Nah, sehingga investor ini masuk ke Aceh terutama untuk berinvestasi di bidang pertambangan. Nah, kenapa izin-izinnya itu banyak di tahun 2006 sampai ke atas? Ya karena faktor keamanan kita sudah terjamin. Okay. Ya, agak terjamin sehingga banyak investor atau investasi yang datang ke Aceh khususnya di bidang mineral dan batu bara. Waktu itu semua izin itu dikeluarkan oleh bupati, pemerintah daerah, pemerintah daerah kabupaten. Tidak ada izin yang dikeluarkan oleh pemerintah Aceh atau gubernur. Gubernur hanya memberikan rekomendasi sesuai dengan Kanun 12 tahun 2002. Itu memang bupati sebelum mengeluarkan izin itu terlebih dahulu memperoleh
rekomendasi dari gubernur, baru izinnya dikeluarkan oleh bupati. Nah, apa yang terjadi di sana juga banyak bupati yang tidak mengindahkan kanun Nanggroe Aceh Darussalam nomor 12 tahun 2002 yang harus terlebih dahulu memperoleh rekomendasi. Nah, izin dikeluarkan oleh bupati. Nah, sehingga tidak ada izin yang kita keluarkan oleh pemerintah Aceh. Dalam hal ini gubernur nggak ada. Ini izin-izin sampai saat ini pun masih izin-izin lama yang dikeluarkan oleh bupati. Oke, dan itu jadi masalah sekarang, Pak? Nah, sekarang karena pasca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, itu semua kewenangan itu menjadi kewenangan pemerintah Aceh. Perizinan jadi kewenangan pemerintah Aceh. Namun izin-izin yang lama ini tetap berlaku sampai dia berakhir izinnya. Setelah itu baru diperbarui ke izin dari pemerintah Aceh. Oke, baik. Nah, jadi ini kilas baliknya adalah izin ini yang ada sekarang ini yang tersisa 26 izin usaha pertambangan, 26 izin usaha pertambangan, 24 diantaranya sudah memperoleh izin operasi produksi. Nah, ini tata kelola kita dari awalnya 138 IUP yang dari kabupaten kota, ada tata kelola perbaikan tata kelola pertambangan melalui moratorium sudah 3 kali moratorium sejak tahun 2014. Ini bagi izin-izin yang dari bupati yang tidak melaksanakan kewajiban kita akhiri sampai Juni 2018. Ini terakhir moratorium batas akhir, dan saat ini pun per September 2019 ini izin kita hanya 26 izin. Nah, sekarang itu untuk mineral logam dan batu bara. Nah, kalau untuk berbicara sekarang yang namanya mineral termasuk dia batuan, Galian C. Galian C saat ini izinnya juga sudah hampir 300 izin yang dikeluarkan, kita keluarkan. Kenapa? Karena memang bupati mengeluarkan rekomendasi. Jadi kebalikan nih sekarang. Jadi izin dari pemerintah Aceh, rekomendasi dari bupati. Oke. Nah, karena yang punya wilayah juga bupati. Saya pikir itu. Oke, baik. Nanti ditanggapi juga oleh Pak Nur Zahri. Banyak sekali izinnya, Pak, dan ini juga ini dikhawatirkan juga akan merusak lingkungan. Tapi sungai dan lain-lain juga. Bijaknya seperti apa sebenarnya? Nanti kita akan bahas di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Sapa Aceh, Saudara. Rangkaian informasi terhangat mengiringi awal pagi Anda. Dari berbagai daerah di Aceh. Kompas Aceh hadir setiap Senin hingga Jumat pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Mengawal kebijakan moratorium tambang di Aceh, Saudara, itulah tema kita. Pak Nur Zahri mungkin bisa menanggapi, Pak, begitu banyak izin-izin yang sudah dikeluarkan dan sesuai dengan regulasi, tidak bisa dibatalkan seperti itu. Pinginnya DPR itu sebenarnya seperti apa sih, Pak? Karena perwakilan rakyat ada di DPR nih. Ya, kalau DPR itu kan kami hanya bisa mengoreksi kebijakan saja atau menanggapi kebijakan yang diambil oleh eksekutif. Yang punya wewenang mengambil kebijakan itu adalah eksekutif. Pasca damai dan semenjak diberikannya kewenangan sektor pertambangan bagi pemerintah Aceh, kita sudah
3 periode berganti kepemimpinan. Masa pertama itu Pak Irwan Yusuf dengan Pak Nazar, periode kedua Pak Zaini dan Muzakir Manap, dan periode ketiga adalah Pak Irwandi lagi dengan Pak Nova. Nah, permasalahannya tadi saya katakan bahwa kewenangan perizinan itu sudah di pemerintah Aceh. Kita orang Aceh, kita rakyat Aceh yang menentukan apakah tambang ini mau kita ambil atau enggak. Itu sifat izinnya gitu. Hitung-hitungannya untung ruginya di kita. Ketika kita menganggap bahwa ternyata ini lebih banyak untungnya daripada ruginya, kemudian keluarlah izin. Nah, tapi permasalahannya juga ini terpengaruh dengan selera. Nah, selera kebijakan oleh pimpinan daerah itu juga mempengaruhi. Irwandi Yusuf di periode pertama dia sangat concern di aspek lingkungan, sehingga muncul visi Aceh Green, tetapi dia tidak concern dengan isu sektor tambang. Di masa pemerintahan beliau malah sangat banyak izin tambang yang keluar, baik melalui rekomendasi beliau ataupun lewat izin yang dikeluarkan oleh pemerintah Aceh. Masa Dr. Zaini seleranya kurang suka dengan sektor pertambangan, sehingga buatlah moratorium tambang. Jadi moratorium tambang itu adalah kebijakannya Zaini, gitu kan? Makanya wajar ketika kemudian di 2018 izinnya tidak diperpanjang lagi oleh pemerintahan yang sekarang, karena memang bukan kebijakan pemerintahan, bukan selera pemerintahan yang sekarang. Nah, tapi paling tidak kami memantau bahwa dengan adanya moratorium pada masa Dr. Zaini itu kita bisa menyelesaikan masalah yang muncul karena tidak kontrolnya kita dalam mengeluarkan izin. Nggak salah memang mengeluarkan izin, tetapi yang pantauan kami adalah penegakan hukum, baik dalam konteks pengawasan ataupun penindakan hukumnya itu di pemerintah Aceh masih sangat kurang. Nah, makanya banyak kejadian sebenarnya dia izinnya adalah izin eksplorasi untuk survei saja, tetapi yang real sebenarnya adalah eksploitasi, diambil, sudah diolah. Ya sudah eksploitasi waktu itu gitu ya. Ya, seharusnya kan eksplorasi dulu dia kan. Peningkatan izin untuk menjadi eksploitasi itu tahap selanjutnya. Tapi kontrol dari pemerintah, di mana apalagi ini dinas SDM yang terleading di dalam masalah ini, anggaran mereka untuk gaji mereka aja pas-pasan. Nah, jadi ada memang inspektur tambang, ya cuma lambang saja sebagai dia inspektur tambang, tetapi dia nggak punya perangkat untuk bisa menjalankan fungsinya dalam pengawasan tambang. Kami coba menerobos beberapa kali untuk melakukan pengawasan dari sisi DPR Aceh. Itu bahkan sampai bentrok. Ada kasus waktu itu Tengku Adnan Berangsah kalau nggak salah, Ketua Komisi 1 periode yang lalu, itu tidak diizinkan masuk ke lokasi tambang, dan sempat ribut lah, heboh di waktu itu di media sosial. Nah, jadi ya kalau saran dari saya sebenarnya permasalahan ini kembalikan lagi ke yang fungsi tadi, kewenangan tadi. Harus benar-benar kita lihat bahwa kalau memang betul itu menguntungkan kita, karena pasti ada untung dan ruginya sektor lingkungan gitu kan. Yang kedua, aspek penegakan hukumnya, kita udah punya banyak regulasi yang kita buat sebagai wujud dari kewenangan kita, itu harus dijalankan. Sama aspek penegakan hukum. Nah, penegakan hukum terhadap yang nakal, nah itu harus dijalankan. Makanya ketika fungsi moratorium mining ini di masa Dr. Zaini, izin-izin yang terlanjur keluar dan kemudian dia menyalahi aturan ya berhasil dipangkas. Gitu kan? Jadi tidak istilahnya diperdagang jual belikan di pasar saham jadinya kan. Nah, dan yang terakhir ya kalau ini mungkin kritik juga ke pemerintahan yang sekarang. Dengan tidak diperpanjangnya moratorium mining ini dengan kondisi banyak kasus yang terjadi, mahasiswa demo, kasus di Nagan Raya, di kasus di Linge gitu kan. Bahkan Ibu Sri sendiri demonstrasi juga terkait dengan di Linge. Nah, seharusnya ada kajian yang komprehensif terhadap
kondisi existing dunia pertambangan hari ini. Baru dia mengambil pemerintah ngambil kebijakan apakah ini diperpanjang atau tidak dan segala macam. Jangan seperti hari ini tergantung. Jadi sebenarnya moratorium mining kita ini nggak tahu statusnya. Moratorium tidak ada lagi, hanya habis karena waktunya saja. Tapi kebijakan dari PLT Gubernur terhadap sektor mining ini belum ada. Gitu. Apakah mau diperpanjang, apakah tidak itu belum tahu, orang nggak tahu. Baik. Versinya aktivis lingkungan ingin diperpanjang. Kalau kita mau tanya begini sebenarnya, tambang itu buat siapa? Siapa yang sejahtera dengan tambang? Itu pertanyaan mendasar sekali. Kalau resikonya sudah pasti masyarakat, kalau untungnya belum tentu. Kita lihat di Papua, kita lihat di Kalimantan, apalagi tambang yang kapasitasnya besar. Dengan high teknologi, dengan mesin canggih, nggak mungkin orang kampung saya itu ikut kerja di tambang emas itu. Jadi kita harus jujur bertanya, dengan 5 juta orang Aceh, berapa persen orang Aceh yang akan sejahtera dengan itu? Kalaupun sejahtera, tapi kalau taruhannya merusak lingkungan, kita akan bilang tetap no. Dengan kondisi sekarang, aktivis lingkungan melihatnya seperti apa? Sangat terbuka kemungkinan bahwa lingkungan kita akan makin buruk. Moratorium kita berharap moratorium sebenarnya dilanjutkan. Termasuk juga untuk ilegal? Yang ilegal penegakan hukum dong. Polisi, Kapolda, Kapolres kemana? Polsek kemana? Dan itu sudah berjalan sekian tahun. Kenapa hari ini pada saat ada gerakan menolak tambang linge, aktivis dicecar kenapa yang ilegal tidak bukan tugas aktivis untuk nangkapin orang ilegal. Itu tugasnya polisi. Kita berharap penegakan hukum melakukan untuk ilegal. Aktivis juga tetap menolak tambang-tambang ilegal yang dilakukan oleh masyarakat ya. Tentu kita tolak, karena kan mereka main air raksa, segala macam liar, cairannya ini, dan tolong juga dipahami bahwa itu tidak berdiri sendiri, tidak mungkin ujuk-ujuk, maaf ya, masyarakat yang di pedalaman tiba-tiba tahu bagaimana mengolah emas dengan cara yang, walaupun mungkin nenek moyang pernah melakukan. Ada kartel. Tapi tidak mungkin semasif ini gitu, pasti ada sesuatu, jadi kita juga harus pancang itu, harus pantau. Kenapa tiba-tiba bisa banyak orang main ke Tangsel, lalu hutan kita lihat dari atas, coba loh. Kita sedang membiarkan negara kita hancur ini. Aceh ini sedang dibiarkan untuk hancur sebenarnya kalau dari kacamata kita, karena 10 tahun lebih lah kita kira itu praktek itu sudah terjadi. Baik. Saya ke Pak Said terlebih dahulu, Pak Said. Potensinya kan cukup besar seperti yang disampaikan tadi. Mungkin niat pemerintahnya ingin mensejahterakan masyarakat dengan hal ini. Di samping juga menumbuhkan iklim investasi di Aceh. Dengan penolakan-penolakan seperti ini, bagaimana tanggapan pemerintah? Baik, mungkin ini kalau penolakan, saya pikir ini dari sisi lingkungan ya. Dari sisi lingkungan, kemudian ini memang kalau kita pikir tambang dengan lingkungan ini selalu bertolak belakang ya. Kita sektor tambang itu dia mengambil sumber daya yang ada di dalam bumi, dia harus dibongkar. Artinya harus dirusak dulu. Rusak, kemudian ambil sumber dayanya yang ada di dalam, mineralnya ambil. Nah, kemudian ada perlakuan tertentu, sebenarnya dalam aturan itu sudah diatur dari A sampai Z, sampai reklamasi dan pasca tambang. Ini sudah ada, sudah diatur sampai ke reklamasi dan jaminan sosial ketika dia tambang itu berakhir. Ini sudah ada semua regulasinya. Nah, sekarang bagaimana tata kelola itu melalui pengawasan dan pembinaan itu harus diperketat. Saya pikir itu seperti Pak Anuzari katakan tadi, memang kita butuh yang lebih ekstra dalam hal pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh inspektur tambang maupun dari pemerintah Aceh sendiri. Dalam ini dinas teknis ya yang berkompeten dalam hal pembinaan dan pengawasan. Saya pikir itu yang harus lebih diperketat dalam hal pengelolaan tambang. Jadi kan namanya pengusaha ini kan dia tetap bisnisnya orientasinya menguntungkan, tetap menguntungkan dia. Nah, sekarang harus ada keseimbangan. Dia juga harus menyeimbangkan antara keuntungan dan pengelolaannya dalam tambang. Nah, ini semuanya sebenarnya sudah diatur melalui undang-undang dan peraturan-peraturan lain, peraturan-peraturan yang dalam hal pengelolaan pertambangan. Nah, terkait dengan moratorium, saya pikir perlu kami sampaikan juga, kalau kita berbicara moratorium ya,
itu galian C atau batuan itu juga punya dampak yang sangat besar saat ini. Kalau itu dihentikan. Nah, malah yang untuk mineral logam dan batu bara itu saya pikir dia kebanyakan ini belum membuka lahan, hanya 2 perusahaan yang sedang berjalan sekarang. Dan ada beberapa perusahaan lain yang kenapa dia tidak jalan karena dia terbentur dengan aturan larangan ekspor segala macam. Sehingga secara aturan dia harus terhenti. Nah, sementara yang lainnya sekarang kan sisanya 26 iup. 24 diantaranya sudah memperoleh operasi produksi. Nah, ini yang 2 saat ini adalah batubara yang jalan. Sementara yang lain dia seperti masih lahan belantara belum membuka. Ada mungkin biji besi yang dulunya pernah membuka lahan dan sekarang tidur karena regulasi tidak boleh ekspor raw material. Nah, terkait dengan moratorium juga saya pikir ini suatu kebijakan yang kemarin itu diambil karena dianggap perlu memperbaiki tata kelola. Nah, itu sudah kita lakukan, dan telah mengakhiri 98 iup yang memang kewajibannya tidak diselesaikan dan itu akan kita akhiri kemarin. Jadi sisanya cuma 26. Nah, kalau kita berlakukan lagi moratorium, artinya ini suatu kebijakan untuk mengambil bagaimana dengan moratorium dengan yang namanya mineral akan terbagi mineral logam, batu bara, kemudian batuan juga mineral. Yang kalian sih saat ini. Sementara kita pembangunan kita infrastrukturnya harus jalan. Itu perlu ada kajian tertentu yang bisa untuk keberlanjutan dari moratorium, dan ini juga tidak terlepas dari investasi. Kita membuka investasi melalui Kanun nomor 5 tahun 2018. Itu ada jaminan berinvestasi. Nah, moratorium ini sendiri sebenarnya regulasinya nggak ada. Dia hanya bersifat kebijakan apabila dianggap perlu. Saya pikir itu. Baik, Pak Nuzari mungkin bisa menanggapi juga nanti terkait dengan bijak tidak kalau misalnya semuanya dihentikan, atau langkah apa yang paling bijak. Di samping juga saya ingin meminta tanggapannya terkait dengan iklim investasi setelah terjadinya penolakan terkait dengan perizinan tambang ini sendiri. Kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Rangkaian informasi terhangat mengiringi awal pagi Anda. Dari berbagai daerah di Aceh. Kompas Aceh hadir setiap Senin hingga Jumat pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Masih di Sapa Aceh, saudara, kita masih bersama 3 narasumber, Pak Nur Zahri ST, kemudian Pak Said Faisal STMT, dan Ibu Sri Wahyuni SHI. Saya ke Pak Nur Zahri terlebih dahulu. Aktivis lingkungan mengatakan bahwa tidak ada yang diuntungkan dari tambang ini, siapa yang sejahtera. Kemudian pemerintah juga memperkirakan masih mungkin harus dikelola pertambangan ini untuk kesejahteraan masyarakat, tinggal dirapikan, kira-kira seperti itu. DPR menginginkan seperti apa? Bijak tidak kalau kemudian moratorium seluruhnya, atau seperti apa, Pak Nusari? Ya, yang jelas ya bahasa awamnya ya, kita butuh uang. Untuk pembangunan, untuk pendidikan dan segala macam. Dan sumber-sumber uang banyak memang. Tapi untuk konteks di Aceh di mana kita industri belum ada, ya biasanya negara-negara berkembang yang industri belum maju itu memang sektor sumber daya alam menjadi salah satu penyumbang pendapatan utama bagi daerah tersebut, gitu kan.
Nah, jadi saya kira logis bahwa ada pertambangan di Aceh. Permasalahan kemudian bagaimana, apakah pertambangan itu kemudian merusak atau tidak, regulasi dan para ahli itu sudah harus terlibat dalam proses itu. Regulasi sudah mengatur, para ahli sudah terlibat. Nah, tinggal kemudian hasil-hasil kajian itu pimpinan daerahnya menentukan. Nah, walaupun terkadang permasalahan utamanya adalah ketika kebijakan duluan kebijakan diambil, baru kemudian lahir kajian. Nah, jadi ada praktek selama ini di pemerintah, seorang kepala daerah ingin keluarkan izin, dia teken izin dulu, baru kemudian dia cari orang yang bisa istilahnya melegalkan izin yang mau dia keluarkan itu. Nah, ini yang selama ini salah. Ini juga yang menyebabkan lahir sampai ratusan, bahkan hampir ribuan sebenarnya proses perizinan dulu di Aceh. Nah, tapi kalau misalkan kebijakannya benar-benar dilakukan sesuai aturan, sesuai dengan kajian para ahli, saya yakin tetap ada tambang-tambang yang di Aceh, tetapi nggak akan banyak. Ya, karena semua sebenarnya sudah kita atur. Misalkan ada larangan tambang di daerah kawasan lindung misalkan. Nah, itu seharusnya itu udah menjadi pagar yang cukup gitu. Tetapi kita lihat lahir beberapa izin yang kawasannya kawasan lindung. Belakangan mereka nggak bisa kerja juga, ataupun kalau bekerja bermasalah dan segala macam. Berarti jelas kita lihat ada istilahnya ya ada praktek-praktek yang tidak sehat di sana. Nah, kalau saja para pemangku kebijakan dia tetap dalam relnya dengan aturan yang dibuat, dengan kajian-kajian ahli yang cukup kuat, ya nggak masalah. Oke, tambang tetap ada. Kita butuh tambang. Nah, tapi yang perlu saya tegaskan, kalau konflik selama ini yang juga sedikit mengganggu, itu ada beberapa kasus. Kasus PTMM itu sangat berbeda. Itu bukan kajian lingkungan saja ya. Kami DPR Aceh itu menolak kasus PTMM itu bukan karena aspek lingkungan, tapi aspek kewenangan. Nah, di mana seharusnya kita pemerintah Aceh yang mengeluarkan izinnya, tapi ternyata dalam hal ini secara sepihak pemerintah pusat merampas kewenangan pemerintah Aceh, mereka yang keluarkan, pemerintah Aceh nggak tahu, nggak tahu apa-apa, nggak dapat kompensasi apa-apa, keuntungan nggak dapat, bahkan sewa lahan pun bukan diberikan ke kita, ke pemerintah pusat, sehingga ya efek kerusakan yang dihasilkan dari tambang itu, yaitu masyarakat, itu kita sebagai pemerintah Aceh nggak bisa memberikan kompensasinya. Nah, karena uang dan keuntungannya diambil oleh pemerintah pusat. Itu yang kita lawan. Sedangkan beberapa tambang-tambang lain, ya kerusakan yang diterima oleh masyarakat, ya pemerintah Aceh yang kemudian memberikan ganti rugi kompensasi dalam bentuk pelayanan infrastruktur, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan lain sebagainya. Oke, terkait dengan penolakan aktivis lingkungan sebenarnya kita mau pantau juga begini Bang, soal perizinan kita sangat fokus juga, karena dalam mungkin soal LMR misalnya kita sempat melihat juga catatan dokumen, ternyata ada ketidaksinkronan izin. Jadi ternyata antara izin prinsip dengan izin eksplorasinya itu duluan eksplorasi baru ada izin prinsip itu. Jadi ini ada juga persoalan kultur hukum kita juga, kultur penegakan hukum kita juga. Jadi ini salah satu yang perlu digarisbawahi, bahwa kerusakan lingkungan hidup kita dalam sektor apapun, bukan hanya di tambang, itu juga sangat berhubungan dekat dengan bagaimana negara ini dikelola. Bisa konsisten nggak dengan aturan yang sudah dibuat, satu. Yang kedua juga soal bagaimana kajian lingkungan hidup strategik yang sudah dibuat oleh provinsi, yang juga dibuat oleh kabupaten, bagaimana RT RW kita di provinsi, bagaimana RT RW kita di kabupaten, itu menjadi sinkron. Karena kita juga menemukan Bang, sebenarnya disampaikan bahwa ada juga kawasan-kawasan tidak boleh eksplorasi sebenarnya, tapi dilakukan eksplorasi. Kemudian contoh Gayo sebagai dataran tinggi di mana ekosistem Loser, ini kan puncaknya Aceh, satu-satunya daerah dingin yang mungkin masih relatif dingin. Mungkin yang paling dingin Jaya Wijaya sana, sudah itu mungkin Aceh, ada di Gayo. Yang ditakutkan oleh petani kopi adalah iklim. Kalau sampai 27 saja iklim rata-rata, kita nggak punya kopi lagi.
Jadi ini ketakutan yang beralasan Bang, bukan ketakutan yang dibuat-buat. Oke. Jadi persoalan iklim, maka tolong dalam penyusunan kebijakan siapapun tim yang menyusun AMDAL soal tambang di Aceh, terutama emas yang ada di Gayo dan di seluruh Aceh yang juga ya mineral yang lain, tolong dikaji juga sosial ekonomi masyarakat. Jangan hancurkan ratusan ribu masyarakat yang bergantung di pertanian, di sungai, dengan kita mengutamakan investasi. Investasi boleh apa saja, tapi jangan sakitilah ekonomi rakyat. Oke, baik. Kalau misalnya solusinya kata Pak Nur Zahri tadi juga disampaikan oleh Pak Said, tambangnya tetap harus ada, kita rapikan, diawasi, itu menurut aktivis lingkungan seperti apa? Iya, makanya agak ini nggak mungkin karena jelas-jelas dia kalau tambang emas pasti suhunya akan naik, udah pasti. Dan ada yang dikeruk tadi 90.000 hektar loh LMR itu, dan itu di samping Danau Tawar. Gitu. Jadi ada danau satu yang 5.000 hektar, di sebelahnya nanti di daerah Artinya Ihsan, memang aktivis lingkungan akan kalau untuk menolak LMR seluruh. kalau Linge bukan, kita bicara Linge ya. Kalau Oke. yang lain Nggak, mungkin saya- masih butuh kajian secara Oke. lebih, pasti ada kasuistik dan lain-lain. Tapi untuk LMR kita total nggak akan. Oke, untuk LMR kita total tidak. Tapi untuk ini secara general, Kak Sri kira-kira kalau misalnya izin tambang yang lain itu? Iya, kita mendorong penegakan hukum yang baik, kita mendorong perizinan yang memang yang representatif bagus, kajian-kajian lingkungan hidupnya itu dibuat profesional dan bertanggung jawab Oke. gitu. Karena dalam praktek-praktek itu sebenarnya kita akhirnya banyak kehilangan. Contoh, rona awal lingkungan kita, ya. Saya ada baca satu dokumen AMDAL. Tidak ada rawa di situ, tidak ada satu AA di situ, tidak ada pohon B di situ. Sementara pada saat kita ke situ ada. Ini kan persoalan-persoalan bersyariat juga nih Bang. Pada saat kita menyusun dokumen itu kita ada benar bersyariat nggak? Karena pasti Bapak juga sepakat dengan saya bahwa apabila itu dikurangin, diminuskan semua, berarti nggak ada Bang keinginan niat baik kita untuk bagaimana itu mengembalikan supaya baik lagi. Gitu. Oke, baik. Ini sudah ditangkap paling tidak oleh pemerintah bahwa ada celah yang kemudian bisa dimanfaatkan. Tanggapan terakhir, kira-kira Pak Said apa yang ingin disampaikan? Baik, saya pikir ini tata kelola yang baik dan benar sesuai dengan kaedah-kaedah pertambangan. Nah, kita pemerintah ini kan regulasinya mendorong supaya semua perusahaan tambang yang di Aceh ini taat aturan, menjalankan regulasi, kemudian menciptakan paling tidak mendekati good mining practice. Good mining practice artinya dia mengelola tambang secara baik dan benar sesuai dengan kaedah-kaedahnya. Pengawasan dan penegakan hukum tadi ingin diharapkan bisa ditingkatkan seperti apa? Nah, tentunya melalui pengawasan dan pembinaan kita memang sudah menjadi tugas kami, tupoksi kami untuk meningkatkan makan lebih baik lagi. Nah, apalagi kita sekarang punya inspektur tambang yang ada beberapa aspek yang harus diawasi, 6 aspek yang harus diawasi oleh inspektur tambang, kemudian oleh pemerintah dalam hal ini struktural ESDM ini juga punya 6 aspek yang harus diawasin juga. Jadi ada sekarang kita bagi aspeknya memang dalam aturan seperti itu. Nah, sekarang dalam pengelolaan tambangnya saya pikir untuk kedepannya ini akan lebih baik. Apalagi sekarang kan semua perizinan sudah menjadi kewenangan pemerintah Aceh provinsi. Saya pikir itu. Oke, Pak Nur Zahri terakhir menutup perbincangan kita hari ini, karena seperti yang saya sampaikan tadi kita masih butuh tambang, kemudian juga kita juga harus menjaga iklim investasi. Akhir-akhir ini terlihat dengan begitu banyaknya penolakan juga paling tidak sedikit banyak juga mengganggu iklim investasi. Apa yang ingin disampaikan terkait dengan ini? Langkah-langkah bijak yang mungkin bisa diambil. Ya sebenarnya ya ini terpulang kepada kita sebagai khalifah. Ya, kita yang diberikan mandat oleh Allah untuk mengelola alam kita. Gitu. Cuman kadang-kadang kita nggak konsisten, itu aja bermasalah. Kita aturannya sudah bagus, tekniknya sudah bagus, semua kalau saja semua aturan dan regulasi ini diikuti nggak ada yang protes. Nah permasalahannya dalam prakteknya tidak semua aturan dan yang ada itu diikuti. Nah, jadi ujung-ujungnya selera saja. Makanya ya saran saya itu misalkan hari ini kita sudah komit untuk misalkan penegakan hukum di sektor tambang gitu. Tapi anggaran untuk inspektur tambangnya bergerak untuk mengecek itu nggak ada, nol.
Kemudian kita punya lembaga kajian lingkungan hidup atau kajian AMDAL. Itu tidak pernah dipublikasi, tidak pernah diuji bahkan kan. Kemudian dalam perjalanannya juga tidak diawasi. Hari ini juga anggaran misalkan untuk pemantauan terhadap tegaknya kajian AMDAL itu juga nggak ada, nol juga. Nah sehingga para pelaku usaha ya tentunya cari yang paling menguntungkan, walaupun kadang-kadang ya di luar dari kajian yang sudah ada, di luar izin yang sudah ada. Nah seharusnya dengan ada aktifnya para istilahnya aparatur penegakan hukum ini tetap melakukan pengawasan, itu pasti mereka akan kembali ke rel. Nah, paling tidak ya tetap akan ada kerusakan lingkungan, tetap ada, tapi kerusakan lingkungan yang istilahnya ditolerir menurut kajian, nah, tidak berlebihan. Oke. Nah kuncinya di situ konsisten. Kalau memang misalkan hari ini saran saya ke Pak PLT, kalau memang kebijakan moratorium tambangnya tidak diperpanjang, tapi belanja aparatur pengawasan terhadap penegakan regulasi tambang ini juga harus diperbesar dong. Jangan nggak konsisten. Oke, seimbang. Jadi tambang nggak diperpanjang moratoriumnya, tetapi anggaran untuk pengawasan juga nggak ada. Ini akan terulang lagi kejadian kemarin. Akan keluar izin yang sporadis, kemudian pelaksanaan di lapangan hancur, sehingga apa? Pemerintah nggak akan punya wibawa di depan masyarakat, terutama kawasan masyarakatnya Bu Sri. Kenapa? Karena mereka sebenarnya pingin, nggak nolak, tetapi mereka pingin contoh mana sih tambang yang kira-kira nggak mengganggu mereka. Oke. Nah kalau mereka bisa ditunjukkan contoh, ternyata ada tambang, ekonomi rakyatnya nggak terganggu, lingkungan misalkan danau laut tawarnya nggak terganggu, iklimnya nggak terganggu, saya yakin mereka juga mau seperti itu. Cuman masalahnya kita kan belum bisa menunjukkan. Nah itu yang challenge lah ke pemerintah PLT hari ini untuk kebijakan dalam sektor tambang dia itu. Baik. Saran ya untuk Pak Gubernur. Ya, apa itu? Iya, saran sebenarnya gini, kita sangat sepakat dengan green investasi. Ya, karena saya sempat terlibat dalam beberapa kajian itu, potensi kita sangat besar, nggak perlu korok-korok, nggak perlu rusak-rusak, cukup dengan yang hijau kita sudah kaya sebenarnya. Sekarang sebenarnya kita sangat mendorong pemerintah Aceh untuk kacamatanya ke situ. Ayo besarkan green investasi. Kita punya hutan yang luas, kita punya sumber air, segala macam pembangkit listrik tenaga air bisa, yang tidak merusak gitu. Tapi kalau tensinya yang tambang, resikonya sangat besar. Kita berharap sekali sebenarnya Bang, pemerintah Aceh itu coba dong buat sekali kajian. Libatkan lembaga swadaya masyarakat, sangat banyak ahli-ahli lingkungan. Kenapa? Kita punya LOSER, Pusat Paru Dunia di Aceh, dan kita punya sangat banyak ahli untuk sektor green investasi. Silakan pemerintah lakukan itu supaya kita tetap hijau, tetap asik kita kengon dingin, kita tetap punya sungai, anak-anak boleh mandi, berenang. Sekarang kami saja kalau mau ke Samar Kilang udah takut Bang, jujur, karena air itu dari Isak, dari kawasan Linge yang tambang liarnya banyak Bang. Bisa saja kena timah segala macam, kita takut. Anak kita mau mandi, mau makan ikan kering juga kita takut. Jadi hanya itu yang diminta oleh masyarakat. Dia masih bisa menikmati sungai dengan bersih, tanpa ketakutan, udaranya nggak berubah gitu. Oke, baik. Pak saya terima kasih Pak atas bincang-bincangnya hari ini. Bu Sri terima kasih, Pak Nusarni juga terima kasih. Mudah-mudahan juga perbincangan ini bermanfaat bagi kita semua, saudara. Tambang untuk kesejahteraan rakyat Aceh tentunya, tapi dengan berbagai catatan-catatan. Paling tidak perbaikan demi perbaikan, kontribusi seluruh pihak juga menjadikan Aceh lebih baik. Saya Lucy Alfian. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.